Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kembali Allah pertemukan kita di tempatnya yang mulia ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini di pagi ini menjadi timbangan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Wa nahnu insyaallah ta'ala, dan kita sekarang akan bahas tafsir surah Al-Fajr. Betul nggak ya? Sahih? Betul ya? Tafsir surah Al-Fajr. Surah yang kalau dalam pandangan kita cukup panjang ya. Surah ini cukup panjang dalam pandangan kita. Tapi kalau dalam pandangannya para sahabat termasuk surah yang pendek. Dalam pandangan kita termasuk surah yang panjang. Dalam pandangan sahabat termasuk surah yang pendek. Pernah dulu Muaz bin Jabal
radhiyallahu anhu pernah melakukan sholat, ngimamin sholat. Mu'adz bin Jabal pernah ngimamin sholat. Ya, kemudian Mu'adz manjangin sholatnya, maka para makmum saking panjangnya itu misah sholat. Kepanjangan ini, kapan rukunya nih, kapan rukunya. Akhirnya mereka memisahkan diri, ya. Dan ketika Mu'adz tahu ada makmum yang misahkan diri, Mu'adz langsung bilang, tuh yang misahin diri dari sholat saya itu orang munafik. Langsung mengklaim, wah tuh munafik itu, saya ngimamin kok misahin diri. Maka orang itu nggak nerima, disebut sebagai orang munafik. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, saya nggak terima disebut munafik sama dia manjangin sholatnya. Saya nggak kuat lah gitu kan, dia manjangin sholatnya. Saya datang mengerjakan sholat, ya, tapi dia manjangin sholatnya sehingga saya mundur dan mengerjakan sholat sendiri gitu. Kenapa? Saya ketika itu lagi menambat unta saya. Lah kalau sholatnya kepanjangan, khawatir ada orang yang ngambil, begitu. Namanya ada yang ditaruh, ya, motor di ini, ada aja orang yang kunci gitu atau apalah begitu ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kau mau buat fitnah? Apakah kau mau membuat fitnah? Bisa jadi maknanya adalah kau buat fitnah, menuduh orang sembarangan, bikin fitnah aja, enggak ngecek dulu kenapa dia mundur dari sholatnya. Atau fattan di situ adalah kau memberatkan orang, menjauhi orang dari sholat. Apakah kau mau orang yang seperti itu, wahai Mu'adz? Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, kalau kau mau ngimamin, baca saja sabbihisma rabbikal a'la. Atau kata Rasulullah SAW, wadduha. Atau kata Rasulullah SAW, wal fajr, disebutkan di situ. Baca saja sabbihis, wadduha, atau wal fajar, yang ringan-ringan begitu. Tapi kalau imam kita baca surah Al-Fajr sekarang jadi apa? Yang berat, udah panjang sedikit ini. Ya, padahal dulu itu Al-Fajr itu dianggap sebagai ya baca saja yang ringan-ringan, wal fajr begitu. Iya. Maka surah ini ya termasuk surah yang ringan, sebenarnya ringan dalam pandangan sahabat dulu. Masalah ringan dan berat sebenarnya masalah hati saja sih sebenarnya, Mbak. Masalah hati saja. Kalau sudah hati itu cinta, segala sesuatunya akan ringan, kan gitu. Akan kutembus lautan, akan kutembus gunung untuk mendapatkan cintamu, kan begitu. Orang kalau sudah tergila-gila kayak gitu, ringan semuanya sudah. Iya kan? Masalah di hati saja sebenarnya. Kenapa kita berat? Ya hatinya berat. Ya, sok aja. Makanya pahala ibu itu 3 kali dari pahalanya bapak. Iya kan? Kemana kita mau berbakti? Ibumu, kata Nabi. Ummuka, 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 summa abuk. Ya kan begitu. Kenapa? Karena ibu kita itu lebih hatinya tuh lebih kuat untuk mendidik anak-anaknya. Iya kan? Kalau bapak dan ibu jalan ke mall, yang ngendong anak siapa? Bapaknya. Paling berapa menit? 2 menit, 3 menit udah keberatan. Tapi ibu kita ya gendong kita 24 jam pun siap.
Kenapa? Hatinya merasa ringan. Jadi rasanya ringan. Karena di hati saja itu. Tapi kalau kita 10 menit aja, Bu, ini anaknya nih, Bu. Bapak ada urusan, padahal keberatan. Kenapa? Hati itu tadi. Ya, makanya ibu lebih besar biasanya ya, lebih besar kasih sayangnya kepada anak. Guru-guru yang ngurusin TK, guru TK, kebanyakan perempuan atau laki-laki, Pak? Sok baik guru TK. Perempuan kan? Karena fitrah mereka, hati mereka untuk ngurus anak-anak itu lebih besar daripada laki-laki. Begitu. Makanya sama nih surah Al-Fajr ini ringan dan berat itu sebenarnya tergantung kondisi hati. Ya. Tergantung kondisi hati. Kalau hatinya para sahabat ya hati yang bersih, hati yang luar biasa, ya selalu dekat dengan Allah. Ya, hati yang luar biasa tunduk kepada Allah, hati yang memang cinta kepada Allah, maka surah ini dianggap sebagai surah yang ringan. Yang panjang-panjang itu ya Al-Baqarah, Al-Imran, Ali Imran, An-Nisa itu panjang-panjang. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam bacanya itu Al-Baqarah, An-Nisa. Ya, panjang-panjang. Sampai-sampai yang namanya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu lihat Rasul sholat malam, Ibnu Abbas langsung berada di belakangnya. Tiba-tiba Rasul membaca surah Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas kayaknya ruku pertengahan surah. Ternyata dilanjutkan sampai selesai Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas, wah alhamdulillah mau ruku nih. Ternyata beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. Waduh, An-Nisa. Hatta kata Ibnu Abbas, saya berniat untuk berniat buruk. Maksudnya berniat meninggalin Rasulullah SAW. Dari surah An-Nisa baca surah Al-Imran. Gitu. Salah sendiri. Rasul lagi sholat, tahu-tahu pengen jadi makmum. Gitu. Ternyata panjang juga kalau sholatnya beliau yang kalau sendiri. Gitu ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ya melihat Rasul SAW kalau sholat itu panjang, kakinya terpecah-pecah. Kakinya terpecah-pecah. Ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin dosamu kesalahan-kesalahanmu diampuni, baik yang sudah dulu maupun yang akan datang. Kenapa kau kayak gini gitu? Sholat sampai kaki terpecah-pecah. Lagi-lagi Rasul SAW menjawab dengan kondisi hati, wahai Aisyah, uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya sholat seperti ini karena memang ingin disebut oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Begitu. Jadi segala sesuatunya kalau hati itu yang menjadi motivasinya, maka akan ringan. Nah, termasuk surah Al-Fajr ini. Baik para hadirin, a'azzanillahu wa iyyakum, kita akan bahas ya, mudah-mudahan Allah mudahkan menyelesaikan surah ini di pertemuan kali ini. Al-Fajr maknanya adalah waktu fajar. Dinamakan surah ini sebagai surah Al-Fajr berdasarkan kalimat pertama dari ayat ini, yaitu wal fajri. Fajar itu sendiri adalah waktu di mana ya tanda sebagai masuknya waktu subuh. Ini al-fajr. Fajar sendiri ada dua ya. Dalam terminologi fikih ada fajrun kadzib, ada fajrun shadiq. Ya, kalau fajar yang kadzib itu ada tanda putih tapi ka'adnab, seperti ekor serigala. Dia mementang fajar pertama. Dan itu akan hilang ya.
ekor serigala itu hilang atau tanda putih di langit itu hilang. Sementara fajar shadiq adalah tanda putih yang tidak memanjang atau tidak melintang, tetapi menyebar, yang lama kelamaan menjadi langit itu putih, lama kelamaan menjadi muncullah pagi hari, itu tanda pagi hari. Ini fajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama bersumpah terhadap waktu fajar ini, ya. Yang dimaksud fajar di sini adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh. Demikian dikemukakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Abbas, Masruq dan Muhammad bin Ka'ab. Nah, apakah yang dimaksud semua waktu subuh ataukah waktu subuh tertentu? Wallahu a'lamu bissawab. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa waktu fajar di sini, Allah bersumpah dengan waktu fajar di sini, yang dimaksud adalah waktu fajar di hari kurban. Karena konteks ayat ini berbicara tentang layalin asyr, walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Jadi yang dimaksud adalah waktu fajar di hari kurban. Iya. Walayalin asyr, ayat yang kedua, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Iya. Ini Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allahi fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh itu yang dilakukan oleh seorang hamba dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama. Jadi 10 hari pertama itu merupakan hari-hari yang sangat utama, sehingga amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan amal yang sangat utama, pahalanya besar sekali. Kata para sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, pahalanya apakah juga tidak menyamai jihad? Tidak menyamai jihad. Artinya jihad itu tidak sampai sebesar pahala ini. Luar biasa, jihad aja kalah pahala jihad, ya. Illa, kecuali, memang kata Rasulullah SAW, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dengan harta dan jiwanya untuk berperang di jalan Allah, kemudian dia tidak balik lagi. Tidak balik lagi artinya dia mati syahid. Nah, itu baru bisa mengimbangin orang yang beramal soleh di hari-hari ini, yaitu hari pertama di bulan Zulhijjah. Iya. Dan Allah bersumpah dengan layalin asyr, menunjukkan ya betapa tanbih, ya peringatan betapa pentingnya hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Iya. Innal asyra asyru al-adha wal witra yauma arafah wasyaf'a yauman nahr. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wasyaf'i wal watr. Asy-syaf'a itu yang genap, ya kan? Wal watr yang ganjil. Maksudnya apa nih? Demi yang genap dan yang ganjil. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan pertama kali yaitu 10 hari pertama. Kemudian wasyafa, ya, wasyafa adalah hari yang genap adalah hari nahar. Hari nahar. Hari tanggal 10-nya.
hari penyembelihan. Wal witr yang dimaksudkan adalah hari ganjilnya, yaitu tanggal 9. Tanggal 9-nya. Jadi wal fajr walayalin ashr wasyaf'i tanggal 10, wal watr tanggal 9. Iya, disebutkan tafsir ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Iya. Hari Arafah ini dikhususkan dan hari Nahar dipisahkan dari 10 hari pertama. Sebagai tanbih di situ ada 2 ibadah yang luar biasa. Yang pertama pada hari Arafah bagi orang yang berhaji maka ada satu rukun haji yang harus dilakukan, yaitu wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Yang kedua, ya, bagi orang yang tidak melaksanakan haji maka disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kemudian di hari ke-10 itu pun ada peristiwa besar. Bagi orang yang haji di hari ke-10 dia melakukan apa? An-nahr. Penyembelihan bagi yang hajinya tamattu. Bagi yang tidak haji, ya, di hari ke-10 dianjurkan untuk menyembelih atau melaksanakan hewan kurban dan melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban. Ini makanya Allah berfirman wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan 2 ini yang genap dan yang ganjil karena ada 2 peristiwa itu tadi, ya, yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Iya. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Kemudian wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Dan demi malam, ya, bila al-yasr bila berlalu, demi malam bila berlalu. Wallahu a'lamu bissawab. Yang dimaksud adalah waktu malam, ya. Allah bersumpah dengan waktu malam jika berjalan, yaitu ya manusia melewati waktu malam. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah waktu malam di bulan, ya, setelah tanggal 9 itu. Jadi setelah waktu Arafah malamnya itu, ya. Idza yasr apabila berjalan, apabila berlalu. Dan Al-Imam Ibnu Katsir merajihkan yang dimaksud di sini adalah waktu malam secara umum. Allah bersumpah dengan waktu malam, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu pagi. Paginya juga macam-macam, ya. Ada waktu fajar, ada waktu duha, ya, ada waktu pagi, was-subhi idza tanaffas, ya, macam-macam. Pun demikian dengan waktu malam, di sini Allah bersumpah di waktu malam. Artinya kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali Allah bersumpah dengan menggunakan diksi waktu, ya. Baik waktu pagi, waktu siang, waktu asar, waktu malam, ya. Menunjukkan kalau manusia ini harus tanbih, harus benar-benar memperhatikan masalah waktu, karena waktu itu cukup, ya, sebagai nikmat yang terbesar
buktinya adalah dia tidak akan pernah kembali lagi. Waktu sekarang akan menjadi masa lalu nanti besok, ya. Dan kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat karena memang nggak pernah kembali lagi. Seandainya waktu itu bisa dibeli, ya, oleh harta, maka banyak orang yang akan membeli waktu. Pasti, Pak. Banyak orang yang akan beli waktu. Dia pengen, ya, menjadi muda kembali. Betul, Pak. Sok baik. Anak-anak muda zaman sekarang enak. Ya, ada HP, ada apa lagi, Pak? Ada ya kemudahan-kemudahan belajar. Luar biasa. Di zaman kita boro-boro. Ya. Nggak ada tuh seperti itu, ya. Anak-anak muda zaman sekarang pengen sekali menjadi anak-anak muda zaman sekarang kreativitasnya pun luar biasa, ya. Orang-orang masih muda dia pintar sekali menjadi apa ya, konten kreator gitu, ya. Terus kadang-kadang juga jadi penipu, yang itu tuh, yang penipu apa itu namanya itu, investasi bodong itu apa sih, online itu ya, apa kripto dan yang lain, apa bukan itu ya, mudah-mudahan kayak gitulah. Masih muda gitu, ya, keren ya. Anak-anak muda zaman sekarang itu luar biasa, ya. Baik itu potensi baik maupun potensi buruk udah kelihatan begitu, ya. Karena memang kemudahan sekarang itu, teknologi sekarang itu merangsang kreativitas anak gitu. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang kita bersyukur zaman dulu. Kalau zaman sekarang anak dapat tugas sekolah, yang ngerjain siapa, Pak? Ibu bapaknya sibuk, anaknya main HP, ibu bapaknya pusing nyariin tugas sekolah atau jawaban dari tugas sekolahnya. Apa-apa sekarang ke orang tua gitu. Kadang-kadang juga kemandiriannya agak lemah. Ya, zaman sekarang itu agak kurang dibanding dengan zaman dulu. Zaman dulu sekolah ya sudah. Kadang-kadang kita sekolah nyeker. Orang tua kadang-kadang nggak peduli tuh, sekolah pakai sandal doang gitu. Tapi kalau zaman sekarang, masya Allah, ya, bukunya belum disampul, orang tuanya khawatir nanti dimarahin guru. Akhirnya telepon, Bu, maaf anak saya belum saya sampulkan bukunya. Kadang-kadang kemarin sempat, ya, ada teman saya dosen itu mengeluhkan, orang tua sekarang telepon ke saya katanya, nanyain tugasnya apa, bukunya ukurannya berapa, padahal mahasiswa anaknya itu, ya. Nah, inilah waktu yang semua orang punya waktunya masing-masing. Tetapi hampir rata-rata seorang itu ingin sekali kembali ke usia muda. Dan pada puncaknya, ya, manusia itu menyesal terhadap waktu nanti ketika masuk liang kubur. Hampir semua menyesal. Bahkan orang yang beramal soleh pun menyesal. Ya. Loh, kok Ustaz menyesal orang yang beramal soleh? Ya. Iya, menyesal seandainya bisa lebih soleh lagi gitu, ya. Tentunya yang dia dapatkan lebih lagi gitu. Luar biasa sekali. Yang mati syahid aja menyesal. Enak sekali. Saya kalau begitu pengen balik ke dunia untuk kembali mati syahid. Kan hadisnya ada seperti itu. Yang paling nyesal ya orang yang buang-buang waktu. Itu nyesel nyesek, ya. Mengapa? Orang yang buang-buang waktu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika datang kematian, masuk liang kubur, mereka langsung minta, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal saleh. Begitu. Laula akhartani ila ajalin qarib la as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, saya pasti sedekah kalau engkau
berikan saja waktu kepada saya, balikan saya, walaupun sejenak, minta sejenak di dunia, saya pasti sedekah. Saya pasti sedekah dan saya pasti menjadi orang-orang soleh. Itu penyesalan yang ada, ya. Penyesalan ingin menjadi orang soleh berarti ketika di dunianya dia banyak membuang-buang waktunya. Maka kalau kita perhatikan Al-Quran luar biasa sekali, ya. Allah bersumpah dengan waktu tidak sembarangan, waktu siang, waktu malam, agar kita menggunakan waktu sebaik mungkin dan pada porsinya masing-masing. Allah berfirman dalam surah An-Naba, wal libasa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Jelas, aku jadikan malam, kata Allah, sebagai selimut, libas, tempat istirahat atau waktu untuk beristirahat. Waja'alna an-nahara ma'asha, aku jadikan siang sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Maka di situ sebagai tanbih, peringatan bahwa kita wajib menggunakan waktu pada porsinya masing-masing. Karena kalau kita tidak menggunakan waktu pada porsinya masing-masing, itu akan mengganggu metabolisme tubuh gitu ya, atau kesehatan kita. Manusia yang banyak begadang di waktu malam, ya, itu akan lebih rentan terganggu kesehatannya dibandingkan dengan ketika dia gunakan waktu malamnya untuk istirahat. Demikian juga manusia yang tidur mulu di waktu siang juga rentan kesehatannya dibandingkan dengan ketika dia gunakan waktu siangnya untuk beraktivitas. Nah, demikian ya, Allah bersumpah dengan waktu agar kita benar-benar memperhatikan waktu. Nanti kita nyesal. Kata Allah, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya Allah, balikan saya ke dunia, saya mau beramal soleh. Kata Allah, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku sudah kasih waktu untuk kamu? Sebenarnya sudah cukup pada waktu itu aku, ya, atau engkau bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mengingatku. Waja'akumun nadhir, bukankah sudah datang peringatan kepada kamu, tetap saja kamu ngeyel. Kan begitu. Peringatan di sini maksudnya adalah yang pertama para nabi. Bukankah sudah datang nabi? Bukankah sudah ada Al-Qur'an di situ? Peringatan sudah jelas. Sebagian ulama lain yang dimaksud dengan waja'akumun nadhir adalah uban. Bukankah kamu sudah terkena uban? Maksudnya ada uban itu sebagai peringatan kan? Kalau kita sudah ada uban berarti apa? Peringatan kalau waktu kita sudah tidak akan lama lagi. Tapi ada istilahnya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ya, ya sudah kasih kesempatan kepada yang muda-muda gitu kan. Ini mah masih aja gitu ya. Tua-tua keladi. Berikutnya walayalin ashar wallaili idza yasr, dan bila malam ketika beranjak, ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya. Qasamul lidhi hijr. Hijr ini disebut akal ya. Hijr itu padahal batu ya. Kalau hajar, hijr gitu ya. Dia disebut akal karena sifat batu itu biasanya pembatas. Ya,
sesuatu nggak akan tembus kalau lewat batu biasanya ya. Maka disebut hijr karena akal itu disebutkan di sini sebagai dia dapat mencegah manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Orang yang berakal ya, dia akan senantiasa dapat mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ucapannya benar-benar dipikirkan terlebih dahulu, juga perbuatannya juga dipikirkan terlebih dahulu, karena dia punya akal. Makanya Al-Quran senantiasa mencela orang-orang yang kafir dengan afala ta'qilun. Tidakkah mereka itu berakal? Kok mereka bisa kufur padahal Allah yang menciptakan mereka dan memberikan semua kepada mereka? Apa mereka enggak mikir? Gitu. Juga orang-orang yang jatuh kepada kemaksiatan dan yang lain, kadang-kadang Allah mencela mereka dengan akalnya. Ya. Mereka punya penglihatan tapi tidak dipakai. Mereka punya pendengaran juga enggak dipakai. Ya. Mereka punya hati juga tidak dipakai. Nah, ketika orang itu tidak punya akal, begitu ya, tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka Allah ibaratkan mereka seperti hewan. Ya, ulaika kal an'am balhum adall, bahkan lebih rendah dari hewan. Hewan kayak gitu, nggak dikasih akal, ya kan, nggak dikasih kemampuan untuk mikir, gitu. Tapi manusia kayak hewan gitu ya, padahal sudah dikasih akal, dikasih kemampuan untuk berpikir. Iya. Nah, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Ya, terkait dengan ayat ini ya, sumpah ini berkaitan dengan waktu-waktu ibadah, dan ibadah itu sendiri yang terdiri atas haji, sholat dan berbagai macam ibadah lainnya ya, dari sarana yang bisa dipergunakan oleh hamba-hambanya yang bertakwa lagi taat untuk mendekatkan diri kepada Allah, takut, tawadhu, khusyuk di hadapan wajahnya yang mulia untuk mendekatkan diri kepadanya. Iya. Wallahu a'lamu bissawab. Yang dimaksud dengan sumpah di sini bahwa hal yang demikian itu terdapat sumpah waktunya, maksudnya ini masih terkait dengan waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, bahwa pada waktu-waktu itu qasamun lidzi hijr, sebenarnya terdapat sumpah bagi orang yang berakal. Maksudnya waktu-waktu itu hendaknya digunakan untuk berbagai macam ibadah. Itu maksudnya. Ini intinya seperti itu ya, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa waktu-waktu itu adalah waktu yang tepat seharusnya untuk digunakan ibadah. Kemudian Allah menceritakan orang-orang ya serta ibadahnya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabb kamu berbuat terhadap kaum Ad? Ini Allah mengajak kita untuk memperhatikan satu kaum yang mereka ini diberikan satu keistimewaan ya, tetapi mereka ingkar. Kaum Ad ya, irama dzatil imad. Irama dzatil imad ya, dia adalah penduduk Iram. Kaum Ad itu penduduk Iram yang mempunyai
al-imad, dzatil imad, bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Allah mengutus nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad ini diberikan keistimewaan, yaitu kekuatan fisik mereka. Ya, kaum Ad ini dikenal dengan kaum yang memiliki kekuatan fisik, sehingga mereka dengan fisik yang luar biasa itu berhasil membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Ya, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa mereka ingkar kepada Nabi Hud alaihi salam. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihi salam, mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam, sehingga ya Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, ya, yaitu dengan angin yang berhembus sangat dingin sekali dan sangat kencang sekali, udah dingin, udah kencang, dan itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Ya. Ini azab, ya, Allah timpakan azab kepada kaum Ad. Padahal di saat itu atau di waktu itu mereka merupakan kaum dengan ya kalau di sekarang di mana ya Pak, bangunan-bangunan yang tinggi lah di Dubai ya luar biasa, ya dikenal dengan bangunan-bangunannya itu, tetapi ternyata kufur kepada Allah, menentang Rasulnya, ya tidak mau beriman, maka Allah hancurkan mereka. Allah kirimkan mereka birihin sarsarin atiyah, dengan apa? Rih, angin, sarsarin atiyah, yang sangat dingin sekali, sangat kencang sekali, dan itu berlangsung 8 hari berturut-turut. Kita baru 10 menit aja kena gempa habis ya. Maksudnya di Jakarta tuh 1 menit kerasakan, pernah Pak? Itu luar biasa. Ini 8 hari berturut-turut, azabnya itu 8 hari berturut-turut, tidak 1 jam, tidak 2 jam, 8 hari berturut-turut. Maka habislah kaum Ad itu. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad, juga kaum Samud, ya, yang memotong batu-batu dengan lembah. Ini lebih ini lagi, ya, kaum Samud itu ya bisa memotong batu-batu yang besar itu di lembah-lembah bilwad, yakni mereka memotong batu-batu itu di lembah. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah mereka bisa memahat batu, ya, dan bisa membakar batu. Ini kaum Samud. Ya, juga wa Fir'aun dzil autad. Ya, dan juga Fir'aun yang al-autad juga teknologinya sama, mempunyai pasak-pasak yang tinggi. Bangunan-bangunan di Mesir ya mempunyai pasak-pasak yang tinggi. Kalau kita perhatikan peninggalan-peninggalan Fir'aun itu luar biasa. Teknologinya luar biasa. Zaman dulu gimana ya? Kadang-kadang kita mikir itu piramid bisa berdiri begitu besar sekali. Dan tidak hanya berdiri gitu, tapi ternyata kalau masuk ke dalamnya terdapat berbagai macam lorong-lorong yang begitu detail sekali. Jadi di sana arsitek di sana sudah maju ya. Sudah begitu tersusun rapih dan terukur begitu ya. Dan luar biasa ya, anti gempa ya gitu ya. Maksudnya ya Mesir juga mengalami beberapa kali, tapi itu piramid tetap saja ada gitu. Luar biasa. Subhanallah gitu. Bagaimana teknologi mereka seperti itu piramid. Ya.
Kalau kita kan rata segini ya. Kalau piramid kan dari yang besar ke kecil gitu. Gitu ya. Itu sudah dipikirkan mereka. Kekuatannya tentunya akan lebih. Kalau misalkan rata ya, tentunya akan lebih. Iya. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Ya, dan Fir'aun yang memiliki juga tempat-tempat yang tinggi. Sebagian ulama yang dimaksud dengan al-autad maksudnya adalah tentara-tentara yang kuat. Ya, sebagian ulama mengatakan tentara-tentara yang kuat. Juga sama Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun, dan terkait dengan Fir'aun Al-Qur'an sangat banyak sekali bercerita tentang Fir'aun di banyak surah ya, terlebih tentang penentangannya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negerinya. Jadi Firaun ini adalah sosok pemimpin yang sangat sewenang-wenang sekali. Ya. Sosok pemimpin yang sangat sewenang-wenang. Tapi dalam kisah Firaun sempat diselipkan kisah istrinya ya. Justru keluarganya yang baik, istrinya yang baik. Namanya siapa, Pak? Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan Asiyah bintu Muzahim ini justru taat ya. Suaminya mengaku Tuhan, menentang, justru istrinya apa? Luar biasa. Ya. Salihah. Ya. Istri yang luar biasa sekali, sampai-sampai ya saking taatnya kepada Allah, dia nggak minta apa-apa sama suaminya. Padahal suaminya luar biasa sebagai ya orang nomor satu ketika itu. Tapi dia hanya ingin taat kepada Allah. Mintanya apa? Rabbi ibnili indaka baital fil jannah, baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Nggak apa-apa ya, dikeluarkan dari istana, di penjara atau di apapun ya oleh suami sendiri, tapi bangunkan saya rumah di surga. Itu dikenal ya istrinya Firaun ini. Bahkan Allah memberikan permisalan ya kan tentang ya dua wanita ya, tentang wanita. Kalau wanita yang taat itu istrinya Firaun. Wanita yang apa ya, yang kafir, istrinya siapa? Nabi Lut alaihi salam. Wa imra'ata Nuh wa imra'ata Lut ya, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sementara wanita yang taat istrinya Firaun. Gitu. Jadi kalau misalkan ada istri bilang begini, saya kayak gini kayak karena kamu, kan gitu. Saya seperti ini karena kamu, gitu. Nanti kamu yang bertanggung jawab terhadap yang saya lakukan ini. Mungkin dia banyak melanggar perintah Allah gitu ya, nggak mau sholat, nggak mau apa, karena kamu. Saya keluar terus kayak karena kamu. Ya kita juga harus bermuhasabah ya. Jangan-jangan benar karena kita ya. Benar. Jangan-jangan benar karena kita. Tapi lagi-lagi para hadirin, tidak bisa seperti itu. Istrinya Nabi Nuh aja kayak gitu. Nggak bisa kita istrinya Nabi Nuh kayak gitu gara-gara Nabi Nuh, jangan-jangan. Nggak bisa seperti itu. Ya. Buktinya ada istri dari orang yang jahat, dia tetap taat, yaitu istrinya Firaun. Ya, dia tetap taat. Jadi nanti di akhirat itu yang akan ditanya ya masing-masing. Anda melakukan kewajiban sebagai hamba Allah atau tidak? Begitu. Walaupun tetap lagi-lagi laki-laki ya, tetap dia punya tanggung jawab lebih ya terhadap keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah ini wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Firaun banyak melakukan kerusakan. Ini
tipe pemimpin. Jadi Allah menceritakan tentang tipe pemimpin yang luar biasa. Nggak cocok bunuh, Firaun gitu Pak. Nggak cocok ya bunuh, gitu. Nggak cocok ya sudah selesai. Zamannya Firaun lah, gitu. Kalau di kita kan alhamdulillah, ya. Pemimpin kita bukan Firaun, alhamdulillah. Subhanallah. Belajar gratis, ya kan? Apalagi Pak? Pemimpin kita ini diberikan kemudahan. Ngaji sekarang apa? Bukan sekarang maksudnya ngaji nggak ada tuh yang melarang-larang atau apa. Banyak kemudahan, ya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan ya baik itu di zamannya Soekarno, kemudian siapa? Pak Harto, kemudian sampai sekarang begitu ya. Sampai Pak Jokowi, subhanallah, Islam begitu berkembang. Pesantren-pesantren tahfiz bermunculan di mana-mana. Ya. Ini negeri kita ini negeri yang subhanallah begitu ya. Walaupun memang heterogen, ya ini majemuk, kita memang realitasnya seperti itu gitu ya. Tetapi subhanallah, Allah tidak memberikan kita, jangan sampai terjadi ya pemimpin seperti Firaun. Ya. Tidak memberikan kita bersyukur ya. Ya, dengan pemimpin yang sekarang pun kita bersyukur Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Tapi cukup 2 periode saja. Ya maksudnya kasihan beliau capek. Emang nggak capek jadi pemimpin? Saya ngurus pesantren aja, masya Allah Pak, ya Allah, Wah Akbar. Ngurus pesantren aja tuh, luar biasa. Padahal santri cuma berapa gitu ya? La ilaha illallah. Ngurusin santrinya, ngurusin guru-gurunya, emang guru-gurunya nggak ada masalah. Oh luar biasa. Ngurusin lingkungannya, ngurusin orang tuanya, luar biasa Pak. Masya Allah, itu baru pesantren. Apalagi negara Pak. Kadang-kadang mikir Jokowi gimana itu. Subhanallah gitu ya. Makanya ya cukup 2 periode kayaknya. Bener Pak. Kasihan beliau istirahat, cukup istirahat. Makanya Pak Jokowi pun nggak mau 3 periode itu, nggak mau beliau, capek. Mungkin beliau juga capek sekali gitu. Kemana-mana dikerubutin orang gitu ya. Capek sekali gitu. Iya. Silakanlah yang melanjutkan siapalah gitu kan sudah ini gitu. Tapi pilihlah pemimpin yang tidak mau jadi pemimpin. Susah juga itu carinya. Iya. Nah, kita bersyukur ya tidak diberikan Allah. Coba bayangkan kalau pemimpin kita kayak Firaun, Pak. Ya Allah Karim. Sekarang ini di Mesir, Pak, As-Sisi itu pengajian itu dijaga oleh tentara. Pengajian Pak dijaga oleh tentara. Kalau lebih dari 50 orang dibubarkan. Pengajian lebih dari 50 orang nggak boleh. Di sana perkumpulan nggak boleh lebih dari 50. Nggak boleh. Luar biasa sekali. Ustadznya harus dapat ID, sertifikat. Jadi kalau nggak ada sertifikat nggak bisa kayak gini. Mana sertifikatnya? Luar biasa di sana itu. Dari benar-benar pemerintah itu benar-benar ini. Itu belum sampai Firaun Pak, belum. Baru agak sedikit kencang gitu. Aduh. Kalau ada orang yang sedikit saja nyolek gitu ya, pemerintah besoknya udah nggak ada, udah. Wallahu alam apakah dihajikan atau di mana gitu. Tapi nggak, Mesir itu penjaranya di mana Pak? Nggak ada tuh, Mesir penjara Mesir. Kalau kita ke Mesir nggak ada, di bawah tanah semua Pak. Penjaranya bawah tanah, ya, ngeri Pak. Di sana itu kalau sudah penjara udah susah. Makanya mahasiswa di sana subhanallah jujur. Kenapa? Kalau nyontek hukumannya masuk penjara. Saya ingat sekali ketika ujian di sana kaget saya Pak. Kenapa? Yang jaga tentara. Ujian kok yang jaga tentara? Ujian. Ternyata yang nyontek langsung ditarik, langsung dipenjara. Ya seminggu 2 minggu di penjara, ngerasain disetrum di sana. Bener-bener Pak. Ininya apanya tuh? Penegakan hukumannya tuh sangat ketat sekali.
Orang berantem di masjid gara-gara sendal, yang mukul duluan masuk penjara, nggak ada lagi urusan pengadilan, sudah. Siapa yang mukul duluan? Dia yang masuk penjara. Oh, saya mukul duluan karena dia omongannya ngeselin saya. Kamu mukul duluan, masuk penjara, sudah. Setrum. Di penjara tuh disetrum di sana. Iya, makanya di sana itu negeri paling aman. Kenapa? Pada takut rakyatnya, Pak. Bukan pada nggak mau ya, pada takut gitu. Jadi kita naruh mobil saja, atau naruh motor nggak direm nggak dikunci setang, aman sudah. Berbulan-bulan ya motor pasti akan tetap di situ. Ya. Karena CCTV itu di mana-mana bisa dicek semua. CCTV-nya, Pak, di sudut-sudut tempat dicek semua, sehingga hukum itu bisa ditegakkan. Ya, tapi itu di satu sisi ya. Tapi ya di sisi lainnya itu tadi pengajian sulit gitu ya. Sulit sekarang itu sulit. Pengajian itu sulit kecuali yang memang sudah resmi. Nah, kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur di sini subhanallah ya, kajian-kajian ya ada 100 orang hadir, 200 orang hadir, 300 orang hadir. Subhanallah. Ya, malah dibantu oleh polisi kan, ketertibannya gitu kan, dibantu oleh kalau misalkan tablik akbar di mana jalan rayanya dibantu gitu, bahkan sampahnya kadang-kadang dibersihkan oleh ini kita bersyukur di negeri kita ini, subhanallah gitu ya. Makanya di sini Allah bercerita tentang Fir'aun wa fir'aunadil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita selalu soleh ya, baik itu sekarang maupun yang akan datang gitu ya. Sekarang Pak Jokowi yang mudah-mudahan diberikan kesehatan beliau ya. Nanti yang akan datang wallahu alam siapa ya tinggal pilih saja, Pak. Yang paling mending siapa di antara yang bagus-bagus. Sebenarnya bagus-bagus, Pak. Bagus-bagus semua sebenarnya gitu. Luar biasa. Ya. Pemimpin kita ini luar biasa. Kadang-kadang media saja yang buat kita jadi kayak sebel gitu ya. Wah, apa-apa Cina ya. Sebel, tapi benar juga sih kenyataan, tapi kan sudahlah gitu ya. BBM naik kadang-kadang jadi kesel gitu ya. Tapi doa sajalah, mudah-mudahan alhamdulillah kan, walaupun BBM naik kita masih bisa makan gitu kan. Iya kan? Alhamdulillah gitu ya. Yang penting kita bisa belajar, bisa ini, insya Allah kita bersyukur dari sisi itunya lah gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya alladzina taghaw fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Maka Allah ya dengan kerusakan Fir'aun itu timpakan azab yang luar biasa. Azab Fir'aun itu adalah hina sekali. Ya, ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, di laut. Ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam, ya, dia kejar Nabi Musa alaihi salam. Ya, dengan sombongnya dia kejar, padahal laut itu terbelah oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Harusnya Fir'aun takut gitu ya, tapi nggak sadar gitu. Harusnya luar biasa Nabi Musa bisa membelah laut gitu ya, tapi nggak sadar saking kebenciannya kepada Nabi Musa. Ya, maka ketika Fir'aun berada di lautan itu, ya, Allah rapatkan kembali lautan dan dia pun tenggelam. Matilah dia yang mengaku sebagai Tuhan, dia mati begitu hina. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ya, azab yang menghinakan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar al-mirsad, ya, mengawasi setiap perbuatan kita. Jadi semua orang itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti amal perbuatannya akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, ini sudah masuk waktu syuruk. Ini penggalan pertama ya, Pak, dari surah Al-Fajr. Insyaallah penggalan berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.
Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira nanti saja ya tanya jawabnya setelah kita bahas penggalan yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.